jamaah? Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema doa-doa mustajab penguat hidup. Masya Allah, dari tadi kita sudah dapat ilmu-ilmu baru dari guru-guru kita. Kita dapat doa-doa yang paling penting di dalam kehidupan, aspek-aspek yang paling utama yaitu rezeki tadi contohnya. Terus kalau misalnya kita ditinggal oleh orang yang kita sayangi, doanya apa? Masya Allah, mudah-mudahan sekarang nih jamaah siapin catatannya. Karena ini akan ada doa-doa penting lagi selanjutnya. Tapi sebelum itu, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Dalam video yang menjadi viral ini, tampak sejumlah tenaga medis RSUD Dr. Haryono, Ponorogo yang menggunakan APD kelelahan. Selain itu, dalam rekaman lain, terlihat ruang UGD rumah sakit dipenuhi pasien. Beredarnya video ini dibenarkan Direktur RSUD Dr. Haryono, Madi Jeren, saat ditemui Senin siang. Menurut dia, ruang perawatan pasien COVID-19 memang penuh, yakni 54 tempat tidur atau bor sudah penuh sejak sepekan lalu. Masya Allah, luar biasa memang perjuangan dari para tenaga medis kita di Indonesia. Garda terdepan. Aduh, garda terdepan yang menangani pandemi ini luar biasa, kita apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya ya. Amin. Aduh, ya Allah. Nah, saya mau ke Ustadz Syam dulu nih, Ustadz Afwan. Ustadz, ini ada gak sih doa mustajab selanjutnya supaya terutama ya para tenaga medis ini bisa dimudahkan dalam pekerjaannya, juga untuk semua bagian-bagian yang orang di garda terdepan yang sedang berjuang ini supaya bisa dimudahkan. Ada nggak sih doa mustajab? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Mikdad, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan melalui lisan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salul afwa wal afiyah." Mintalah untuk selalu dimaafkan dan juga al-afiyat. Makanya kita sering mengatakan gimana kabarnya, sehat walafiat kan, ada walafiatnya gitu. Ya. Sebenarnya yang sangat penting dari kesehatan itu adalah al-afiyah. Al-afiyah artinya adalah keselamatan. Maksudnya adalah badan kita terasa sehat karena terselamatkan dari penyakit. Badan kita terasa segar karena terselamatkan daripada keletihan. Kita ini merasa terselamatkan karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita jernih dalam memandang, ya, lagi nonton Islam itu indah karena terselamatkan daripada penyakit mata. Tangan kita karena terselamatkan berarti sehat walafiat, dan walafiat itu adalah sangat dalam maknanya. Makanya doa selanjutnya yang insya Allah kita bacakan, kita hafalkan, lalu kita amalkan. Bagaimana kita minta afiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, afiatkan badanku. Jadi bukan hanya disehatkan, tapi al-afiyah, tapi terselamatkan badannya dari segala jenis penyakit. Subhanallah. Jadi sekarang ini lagi meningkat banget ya COVID-19. Betul, Ustaz. Ya, dan yang menyebabkan kerepotan itu adalah saturasi oksigen yang berkurang. Betul. Dan itulah yang membuat sangat kerepotan dan juga garda terdepan akhirnya kerepotan. Maka subhanallah, kalau Allah sudah afiatkan, selamatkan badannya. Karena ini permasalahan oksigen loh yang selama ini gratis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba menurun dan ini subhanallah bisa membuat kerepotan semuanya. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, sehatkan badanku, afiatkan badanku. Allahumma afini fi sam'i. Bukan hanya badan tapi pendengaran. Allahumma afini fi basari. Penglihatanku juga ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, kalau udah punya afiat nih ya Allah, saya minta untuk terhindar daripada kefakiran, daripada kekafiran juga. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min adzabil qabr, daripada azab kubur, dan juga la ilaha illa anta. Di akhir daripada doa ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan sama-sama, semoga dihafalkan dan diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari Allahumma inni a'udzu bika minal kufri
kufri minal kufri wal faqri wal faqri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min azabil qabri. la ilaha illa anta minta afiat untuk diri dan juga terlindung daripada segala macam mara bahaya baik di dunia sampai di dalam kuburan nanti insyaallah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita sadari bahwa ini begitu berharga kayak oksigen, tangan, mata, telinga yang sekarang baru terasa di saat orang-orang mendapatkan sakit. Ya Allah, aduh Masya Allah, mudah-mudahan yang sedang sakit diberikan kesembuhan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah ini bicara soal doa-doa mustajab, ini banyak orang yang sedang diterpa oleh musibah nih. Saya mau ke Ustadz Bani dulu, Afwan Ustadz ini jadi banyak orang yang sedang terkena musibah itu mohon maaf ya nauzubillah min dalik karena saking beratnya mungkin cobaan hidup jadi akhirnya ingin mengakhiri hidupnya. Mungkin ada beberapa yang curhat gitu ya ke psikolog, juga di sosial media sempat ramai gitu karena mungkin pandemi ini mempengaruhi berbagai sektor. Nah ini ada nggak sih doa mustajab supaya kita ini terhindar dari pikiran-pikiran yang nauzubillah min dalik ingin mengakhiri hidup? Mohon penjelasannya nih, silakan. Masya Allah. Mohon izin Ustaz Maulana Ustaz Syam, Mas Mikdad juga guru-guru kami dimanapun berada. Masya Allah, jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat dari Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut min dhurrin asabahu. Jangan sampai ada di antara kalian itu berharap pengen cepat mati. Nauzubillah min dzalik karena musibah, cobaan yang terasa berat dalam kehidupannya. Jangan sampai. Karena tidak ada cobaan ujian itu yang menghancurkan kepala, memekakkan telinga, yang membuat badan kita berkeping-keping. Tidak ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan kita beban, cobaan, ujian hidup kecuali Allah sudah men-setting tubuh kita ini untuk bisa merespon dan menanggapi cobaan itu. Kalaupun harus mengucapkan doa itu, maka kata Rasulullah, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku, maka natil hayatu khairan li. Selama kehidupan itu mendatangkan kebaikan untukku. Wa tawaffani, dan matikan aku, wafatkan aku ya Allah, idza kanatil wafatu khairan li. Apabila kematian itu justru adalah mendatangkan kebaikan untukku. Ya Allah, jamaah rahmatullahi Allah. Kalau ada ujian berat, Ustaz saya sudah taat, saya sudah beribadah kepada Allah, tapi ujian tak berhenti dalam hidup saya. Senyum, bahagia. Kenapa? Karena boleh jadi Allah memberikan kita dari salah satu 3 hal, mudah-mudahan 3-tiganya. Apa? Yang pertama, boleh jadi Allah tuh ingin kebaikan buat kita. Kata Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah hendaki kebaikan, Allah akan kasih ujian untuknya. Ya Allah, apa kebaikannya? Allah lipat gandakan pahalanya, Allah hapus dosa dan kesalahannya, Allah tinggikan derajatnya. Subhanallah. Yang kedua, boleh jadi itu tanda cinta Allah untuk kita. Kata Rasulullah dalam riwayat Ibnu Hibban, Tirmidzi dan juga yang lainnya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau suka sama seseorang, sayang sama seseorang, Allah kasih ujian. Yang ketiga, mudah-mudahan ujian itu tanda Allah selamatkan kita dari yang namanya istidraj. Maka jangan sampai kita minta mati karena ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yuk sama-sama kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan kami, beri kami kesempatan hidup lagi. Kalau hidup kami itu mendatangkan manfaat, mendatangkan maslahat, membuat kami semakin dekat beribadah kepadamu ya Allah. Tapi jika hidup kami justru mendatangkan madarat, membuat kami berbuat dosa dan maksiat, dan kematian adalah yang terbaik, maka wafatkan kami dalam kondisi beriman dan bertakwa kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, luar biasa ya. Allah udah punya solusi dari semuanya, tinggal berdoa sama Allah. Jangan berpikir yang aneh-aneh, terutama milenial nih. Udah masih banyak di depan hal-hal yang baik, jadi nggak usah putus asa ya, bismillah. Waduh Masya Allah, itu mudah-mudahan tadi dicatat karena penting banget. Nah ini masih ada doa selanjutnya yang masih penting banget untuk kita bahas nih. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini, silakan. Sebuah video beredar di jejaring media sosial memperlihatkan seorang wanita menangis di pojokan rumah. Video tersebut diunggah oleh pemilik akun TikTok @herikanatasya.
Dalam video yang direkam, tampak seorang wanita menangis ketika semua orang memberikan selamat kepada pengantin wanita. Berdasarkan akun tersebut, wanita itu merupakan seorang istri pertama. Wanita tersebut menangis ketika sang suami menikah lagi. Ketika istri tua mengikhlaskan suami untuk menikah lagi, tulis akun tersebut. Wanita tersebut tampak mengenakan kerudung coklat dan baju berwarna biru. Dia menangis sesegukan dan bersandar di dinding rumah berwarna hijau. Sementara itu, terlihat pengantin wanita tengah sibuk menerima ucapan selamat dari para tamu yang hadir. Wanita tersebut beberapa kali mengusap air mata dan mencoba tegar ketika melihat sang suami menikah. Wah, Masya Allah, ini luar Bayang ya. biasa kisahnya, ini hatinya begitu besar hati gitu ya. Nggak tahu nih ibu-ibu di rumah siap nggak kalau kayak gitu, wah pasti udah melotot matanya. Tenang Bu, kita akan bahas nih sama guru-guru kita nih. Saya mau tanya dulu nih ke Ustadz Maulana dulu nih, Ya. Ustadz apa nih? Ini dalam rumah tangga ya ternyata banyak cobaannya ya, Banyak ada cobaan. aja ya dari hal sepele sampai Ya. hal besar kayak tadi. Iya. Nah ini doa mustajab berikutnya mungkin ada hubungannya sama rumah tangga kita semua nih. Bapak-bapak jangan senyum-senyum ya, tenang nih, ibu-ibu udah pada melotot. Apa sih doa supaya kita rumah tangga kita itu baik-baik saja? Mohon doanya silakan dijawab Ustaz Maulana. Iya, pasti jamaah yang bertanya, yang ditanya adalah orang yang tidak punya istri. Aduh, bener banget nih. Ya, Pas alhamdulillah banget. kalau saya bersyukur, makasih banyak almarhumah Aja Nur Alia Ibnu Hajar, Masya istri saya tercinta yang mendampingi saya selama 10 tahun 5 bulan 12 hari. Masya Allah. Itu kami tidak pernah bertengkar. Masa sih gak pernah bertengkar Ustaz Maulana? Alhamdulillah. Bohong. Karena istri saya di Makassar, saya di Jakarta. Aman ya. Masya Allah. Nah, buat kita semua yang punya masalah rumah tangga, tidak ada rumah tangga tidak punya masalah. Tapi ada semua solusinya. Sekali lagi, semua ada solusinya. Kita akan praktek. Tapi sebelumnya saya mau bacain dulu. Ada doa yang dibaca oleh sosok wanita yang luar biasa, yakni Ratu Asia. Yang suaminya tidak ada duanya di muka bumi ini. Kenapa tuh Ustaz? Firaun suaminya. Waduh, Fir'aun kacau ya. suaminya. Jadi wadaraballahu ada di surah At-Tahrim ayat 11. Sekalian dibuka di Al-Quran surah At-Tahrim ayat 11. Itu wadaraballahu tapi pertengahannya aja kita ambil. Karena di doanya di situ. Rabbibni li indaka baiti fi jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Artinya doa ini mengajarkan buat kita supaya kita terhindar dari perbuatan zalim. Yang pertama dari suami sendiri, sifatnya dan akibat perbuatannya. Jadi gitu, sifat perbuatannya. Jadi kalau guru saya pernah juga mengajarkan kalau mengambil doa dalam Al-Quran itu bisa juga nggak dirubah, tapi diniatkan aja. Karena kan Al-Quran tidak bisa dirubah-rubah. Jadi kita ambil setengahnya. Jadi setelah itu diniatkan pada saat sebut Fir'aun pasti sebut. Bayangkan wajah suami. Kenapa ada masalah? Ya, gimana kita Masa bayangin tega sih suami? Ustaz, emang tega ya Ustaz ya. Ngebandinginnya pas sama Fir'aun. Jadi pas Ustaz. saat sebut Fir'aun, Bayangkan wajah suami. bayangkan Apanya? Sifatnya, Sifatnya. perbuatannya. Tapi suami yang dibenci. Yang tidak boleh dibenci suami tapi didoakan mendapatkan hidayah. Insya Allah yang sekelas Firaun aja ibaratnya aman, ibaratnya Ratu Asia aman. Bahkan Allah gantikan rumah istana di surga. Artinya apa? Dilipat gandakan balasannya. Jadi wanita yang bersabar terhadap suaminya maka diberi pahala seperti Ratu Asia. Dan suami yang bersabar terhadap istrinya maka diberikan pahala seperti Nabi Ayub alaihissalam. Jadi laki-laki pun bisa baca sebenarnya dengan doa ini. Makanya kita baca ulang yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbibni Rabbibni li indaka Li'indaka baita fil jannati baitan fil jannati wa najjini wa najjini min fir'auna min fir'auna wa amaliha wa amaliha wa amalihi wa amalihi wa najjini wa najjini minal qaumidz zalimin. minal qaumidz zalimin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi usahain dibaca
Dan kenapa saya tidak ganti redaksinya Firaun, karena ini kan Quran. Betul. Tapi luar biasa ya, Iya. Firaun yang waduh kelakuannya udah parah banget aja masih Tapi bisa. jadi gini, kalau suami berdosa, istri juga berdosa, kita doakan. Karena Allah sudah takdirkan ini bahwa tadi solusinya. Semua permasalahan insya Allah ada solusinya. Masya Allah, jadi yang dibenci jangan suaminya tapi sifatnya ya. Sifatnya. Masya Allah, itu perlu dicatat ibu-ibu, sabar, tenang Bu. Masih banyak permasalahan yang lebih berat. Nah ini bicara soal doa mustajab memang gak ada habisnya nih. Banyak sekali doa-doa yang masih kita butuh banget nih. Makanya saya mau tanya sama guru kita nih Ustadz Syam, Afan Ustadz. Siap. Nah doa mustajab selanjutnya ini katanya kalau kita bacakan kita akan mendapatkan kekuatan. Supaya kita bisa melakukan kebaikan terutama dalam misalnya keadaan gugup. Karena katanya ada yang bilang nih, kalau misalnya doa di saat kita lagi kepepet atau gugup bisa diijabah, itu benar nggak sih? Mohon penjelasannya. Baik, Ustaz Syam, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Mikdad, serta para alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ada orang yang itu kadangkala perasaannya pengen berdoa. Betul. Ya jadi tiba-tiba aja gitu kita kayak kepikiran ya berdoa, kepikiran untuk berdoa, kemudian berpikir minta sama Allah, selalu berpikir tiba-tiba dia ingin berdoa, maka pada saat itu pintu rahmat Allah sedang dibukakan Masya untuknya. Allah. Jadi orang yang sedang berpikir untuk berdoa, ada keinginan untuk berdoa, untuk jamaah yang sedang mencatat doa-doa yang sedang disampaikan oleh guru-guru kita, itu berarti rahmat Allah sedang dibukakan untuknya. Karena dia ingin selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah doa itu adalah imaduddin, ya kalau dalam riwayat yang lain as-shalah, ya salat itu adalah tiang agama, tapi salat itu lugatan secara bahasa adalah doa. Dan doa itu adalah imaduddin, yakni tiangnya agama. Maka bagaimana supaya kita selalu tersambung dengan Allah, yakni dengan doa. Ada kisah dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 24, bagaimana seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yang paling banyak namanya disebutkan dalam Al-Quran, ya jadi beliau ini paling banyak juga disebutkan dalam Al-Quran namanya, Nabi Musa alaihi salam. Ketika beliau dalam keadaan fakir, apa itu fakir? Nggak punya apa-apa. Benar-benar dia nggak punya apa-apa dengan beban hidup yang luar biasa. Fakir gitu ya. Jadi tulang punggungnya itu sudah membungkuk karena saking beratnya beban yang ada dalam dirinya. Maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan duduk di bawah pohon, lalu meminta kepada Allah, fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil. Lalu beliau berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya ini sedang benar-benar butuh kepada bantuanmu, kepada kebaikanmu ya Allah. Karena aku ini fakir banget. Fakir tuh nggak punya apa-apa, sudah terbebani. Bayangkan Nabi Musa itu terusir dari kampungnya, lari ke Madian, nggak bawa duit, nggak bawa pakaian, nggak punya apa-apa. Membaca doa ini seketika bertemu dengan dua orang wanita. Dan ternyata salah satu di antara wanita ini menjadi istrinya. Dan orang tua wanita ini adalah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan juga kebun, kemudian diberikan tempat tinggal, maka langsung dapat segalanya karena doa ini. Surah Al-Qasas ayat 24, mari kita ulangi dan kita amalkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ketika saya belum menikah, saya sering banget baca doa ini ya. Jadi buat teman-teman jomblo ini, para pejuang latar biru, jadi ada pejuang latar Waduh, biru, Masya Allah. pejuang latar biru Fisabilillah. boleh dibaca doa ini supaya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kalau misalnya lagi kepepet, ini pengen Kepepet. nikah nggak ada biayanya, atau misalnya lagi pandemi, baca doa ini insya Kepepet Allah. apapun itu. Apapun ya, bismillah, mudah-mudahan. Luar biasa nih. Jamaah, bicara soal doa mustajab masih banyak nih. Nanti insya Allah juga kita akan menjawab lagi pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Tapi nanti kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tapi di Islam itu indah, jamaah, alhamdulillah. Lillah.